Maka pembelaan terakhirku adalah, kukatakan pada suamiku, jangan biarkan Doni pergi. Sudah terlalu lama Doni meninggalkan kita. Izinkan Doni untuk bersama dengan kita. Ini permintaan terakhirku, kataku berusaha untuk membujuk suamiku. Suamiku kembali mengatakan, ya sudah besar, dia harus mandiri, biarkan dia pergi. Begitu kata suamiku. Maka Doni pun pergi. Doni senantiasa menelponku, memberikan kabar untukku. Dia berpindah-pindah kota dan akhirnya bekerja di luar negeri, membangun karirnya sendiri. Dan apa yang terjadi pada keluarga kami? Jabatan suamiku semakin naik, harta kekayaan kami semakin melimpah, dan kedudukan kami di mata masyarakat semakin tinggi. Tapi aku senantiasa memikirkan anakku yang entah hujan atau panas berteduh di mana aku tidak tahu. Tapi kemudian keadaan terbalik. Ternyata suamiku terkena kasus korupsi. Semua harta berharga, rumah disita oleh polisi, dan suamiku pada akhirnya digiring untuk menuju ke penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Harta kekayaan jabatan yang selama ini dibangunnya bertahun-tahun tiba-tiba runtuh begitu saja. Setiap hari semua media memberitakan kepada banyak orang betapa suamiku ini adalah seorang koruptor. Dan pada akhirnya suamiku yang dipenjara, aku dan kedua anakku ini pada akhirnya harus kontrak di sebuah kontrakan yang kecil. Anak-anakku yang terbiasa dididik dengan sangat manja oleh ayahnya, bukan membantuku, malah justru jadi beban untukku. Anak-anakku, adik-adiknya Doni ini kemudian kembali tidak mau sekolah, tidak mau kuliah karena merasa malu semua orang membicarakan tentang ayahnya. Maka semakin terpuruklah kehidupanku. Dan aku merindukan anakku Doni, kemana dia? Dan suatu hari, Assalamualaikum, terdengar suara di depan pintu. Dan itu adalah Doni. Doni memelukku dan memeluk adik-adiknya. Maafkan Doni bunda, maafkan Doni adik-adik. Ketika Doni mendengar kabar ini, maka Doni langsung pulang untuk segera selesai kerja di luar negeri dan pulang untuk bertemu dengan ibu dan adik-adik. Dan Doni pun kemudian memberi nafkah bagi kami. Tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tapi Doni senantiasa mengingatkan kepada aku dan kepada adik-adik, ini adalah cobaan dari Allah. Bagaimana Allah menegur ayah dan menegur kita. Apa yang terjadi pada ayah adalah sebab karena kita juga. Untuk saat ini janganlah pernah jauh dari Allah. Karena kalau kita mendekat selangkah, Allah akan mendekatkan kita sehasta. Kalau kita berdekat sehasta dengan Allah, Allah akan mendekatkan kita sedepah. Dan kalau kita berjalan menuju ke arah Allah, Allah akan berlari menuju ke arah kita. Musibah terbesar bagi seorang muslim adalah ketika dia jauh dari Allah. Maka insya Allah semua akan berlalu. Dan Doni pun akhirnya menjadi penyemangat bagi keluarga kami dan bagi ayahnya. Kisah ini memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi kita.